Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan pikiran yang tenang, jiwa yang tenang, sehingga bisa menyelesaikan apa yang perlu diselesaikan segera. Oke, eh, hari ini kita berjumpa lagi di 3R yang ke-27 dengan pembicara yakni Mbak Nindi Fadlila. Mbak Nindi Fadlila ini salah satu pendiri dari ICCLR, ya salah satu founder dari ICCLR. Tentunya kualitas pembacaannya sudah tidak diragukan lagi, teman-teman. Oke, eh, hari ini kita akan berbicara tentang artikel. Kita akan berdiskusi tentang artikel milik Jose Hanham. Jose Hanham itu dan kolega itu pernah datang ke Indonesia dan insya Allah tahun ini juga akan datang ke UNY sekitar bulan-bulan akhir tahun besok. So, teman-teman yang penasaran dengan wajahnya Jose Hanham, besok bisa hadir di seminar ICERI. Nggih, Bu ya, ICERI ya Bu ya itu. Seminar ICERI yang akan diadakan sekitar akhir tahun ini. Nah, ini Jose Hanham yang artikelnya akan kita bacakan. Orangnya nggak kelihatan kayak orang orang ini ya, orang pendidikan atau dosen-dosen kita tuh nggak kelihatan teman-teman. Bener-bener saat saya ketemu tuh out of the box gitu, keren banget. Rambutnya gondrong, gitulah. Oke, karena kita juga sudah menghabiskan banyak waktu ini, kita langsung saja. Sebelum masuk ke intinya, kita ada sedikit banyak pengantar dari shift scientist kita, yakni yang sudah produktif dari pagi tadi, sepertinya sudah sangat sibuk dari pagi tadi nih, Ibu Enda. Oke, Ibu Enda Nawati, disilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Alhamdulillah ini para mahasiswa sudah hadir, khususnya mahasiswa yang saya bimbing gitu ya, yang memilih saya sebagai pembimbing tesis, disertasi, skripsi atau yang dipilihkan untuk menjadi mahasiswa bimbingan saya, juga yang sudah hadir di sini, para mahasiswa dari kelas-kelas saya sebelumnya, Bapak Ibu guru, beberapa kenalan, alhamdulillah sudah hadir pada hari ini untuk melanjutkan rutinitas kita reading club, membaca artikel bersama. Um, apa Tadi saya sudah diwanti-wanti nih, cuma sedikit aja pengantarnya. Jadi yang pertama dan yang selalu saya sampaikan, saya doakan juga untuk semua para mahasiswa bimbingan saya khususnya yang hadir di sini dan selalu rutin hadir. Mudah-mudahan semoga selesai tepat waktu skripsi, tesis, dan disertasinya. Amin. Segera ambil data, datanya dianalisis, dilaporkan, dan jadi artikel publikasinya. Jadi nanti di masa yang akan datang gantian nih artikel mahasiswa sendiri nanti yang dibaca kan. Ya, alhamdulillah kita hari ini akan membaca artikel Integrating Cognitive Load Theory with Other Theories Within and Beyond Educational Psychology. Jadi Educational Psychology, psikologi pendidikan. Nah, cognitive load theory ini memang banyak yang mengembangkan adalah para ahli psikologi pendidikan. Jadi para psikolog. Namun, ini sebetulnya lebih spesifik ke psikologi pembelajaran karena fokusnya adalah bagaimana seorang belajar. Tapi ruang lingkupnya gak hanya belajar di sekolah, tapi belajar in general, the terms of study or learning. Jadi dari yang tidak tahu menjadi tahu, dari yang belum mempunyai pengetahuan menjadi punya pengetahuan, dari yang sudah mempunyai pengetahuan menjadi punya pengetahuan yang dapat digunakan atau diterapkan dalam berbagai situasi yang berbeda. Nah, di bidang ilmu psikologi pendidikan itu ada cabangnya tentang belajar, cabangnya tentang motivasi, ada cabang tentang manajemen, leadership, dan lain-lain. Jadi di psikologi pendidikan pun fokusnya ada banyak, tapi ruang lingkupnya pendidikan. Ruang lingkupnya tentang bagaimana belajar itu terjadi. Nah, kalau cognitive load theory fokusnya lebih ke desain pembelajaran, ternyata bidang pendidikan lainnya ada yang fokus di bidang motivasi. Motivasi itu kan juga di pembelajaran kan, Bu? Iya, betul sekali bahwa belajar butuh motivasi. Motivasi membuat seorang belajar kan.
Dan ternyata karena saking pentingnya ada motivasi atau definisi motivasi itu memang sangat mendasar, kemudian muncullah banyak komponen yang membangun motivasi. Sehingga motivasi itu akhirnya jadi satu bidang ilmu sendiri, psikologi motivasi. Kemudian ada juga bidang ilmu psikologi pendidikan, tetapi fokusnya ke bagaimana seorang itu berkembang dari waktu ke waktu. Nah, psikologi perkembangan jadinya. Jadi berbagai fokus-fokus dalam ruang lingkup psikologi pendidikan ternyata jadilah multidisiplin dalam psikologi pendidikan itu. Cognitive load theory seperti yang sudah kita bahas berkali-kali dikembangkan mulai dari 1980-an, mungkin publication pertamanya 1985, Cooper and Sweller itu, tapi sebetulnya Sweller mulai meneliti tentang problem solving tahun 1982-83, meskipun belum fokus langsung ke instructional design, masih tentang problem solving. Jadi katakanlah itu sudah mulai diinisiasi tahun 1980-an. Nah, sekarang kan berarti sudah hampir 40 tahun ya, 30 atau 40-an tahun kan. Nah, setelah 20 tahun jalan cognitive load theory, kemudian mulai dikenal lebih luas oleh para ahli psikologi lain, bidang-bidang pendidikan yang lain, kemudian mulailah ada pembahasan cognitive load theory tidak hanya pada problem solving, jadi tidak hanya pada mengakuisisi pengetahuan dan mengakomodasi pengetahuan itu, mentransferkan pengetahuan, tetapi ke aspek-aspek afektif. Tapi aspek afektif ini aspek afektif yang bisa dikontrol oleh pihak eksternal, karena kita sebagai guru ini orang lain kan, kita kan orang lain, orang di luar pembelajar. Kita pembelajar, kita yang mengarahkan kegiatan pembelajaran. Kita orang lain. Nah, orang lain itu bisa mempengaruhi perasaan, affection, emotion, itu melalui pikiran. Jadi misalnya, untuk mempengaruhi perasaannya si Pratama Wahyu nih, supaya supaya Pratama Wahyu ini misalnya lebih percaya diri. Saya akan mengatakan, wah Wahyu, kamu tuh punya loh pengetahuan dan pengalaman ngambil data penelitian, desain pembelajaran, dibandingkan dengan yang lain. Nah, biasanya kalau percayaan diri itu ada kriteria dibandingkan dengan yang lain. Itu kan berarti saya mempengaruhi pikiran. Mungkin Pratama Wahyu setelah mendengar saya, dia kepikiran, oh iya ya, saya punya ya pengetahuan. Dia berubah nih perasaan kepercayaan dirinya. Kira-kira kayak gitu. Jadi affections that is influenced by cognitions. Nah, itulah yang kita kerjakan di sini, sehingga desain pembelajaran yang menjadi fokus cognitive load theory menjadi lebih jelas. Kita sendiri menjadi lebih jelas, para peneliti cognitive load theory menjadi lebih jelas, menjadi lebih banyak poin-poin yang di-highlights untuk memperjelas kita sendiri, memperluas pengetahuan, mengembangkan pengetahuan cognitive load theory yang awalnya hanya fokus pada schema assimilation and accommodations for problem solving skills, meluas ke bagaimana improve, bisa ditingkatkan melalui treatment affection-nya. Jadi nanti akan ada pembahasan tentang self-regulated learning, tentang motivation dan lain-lain, beyond educational psychology juga. Jadi within educational psychology and beyond. Within educational psychology itu berarti di bidang-bidang ilmu di dalam psikologi pendidikan. Beyond educational psychology berarti bidang-bidang ilmu lain yang bukan educational psychology, but can be related. Nah, perluasan seperti ini sedang dilakukan atau banyak dilakukan, tapi begitulah adanya peneliti itu untuk melakukan pengembangan. Research and development itu yang dilakukan oleh para peneliti-peneliti ini,
sehingga nantinya kita menjadi lebih paham bagaimana sih proses belajar itu terjadi. Oke, ada 3 penulisnya, Jose Hannam, panggilannya Jose, Juan Cristobal Castro Alonso, panggilannya Chris, Alhao Chen, panggilannya Daniel, Olhao, panggilannya Olhao. Jose dan Olhao sudah pernah ke UNY, Pratama Wahyu udah kenal Olhao sejak dia S1. Udah lama banget ya, waktu itu Olhao masih mahasiswa juga, masih ngikut selapa, masih ikut selapa seminar gitu kan. Kemudian kalau Chris sekarang di University of Birmingham School of Education di UK. Dia aslinya dari Chile. 3 orang ini dulu teman saya waktu S3, tapi beda nasib ya. Mereka nasibnya fokus di research and publication. Saya, aduh, ini alhamdulillah fokusnya di mahasiswa bimbingan skripsi, tesis, dan disertasi. Mereka iri loh dengan saya. Kalau di total, dalam 1 tahun ini saja, mahasiswa bimbingan saya mungkin ada sekitar 30-an kan, kalau di total S1, S2, S3 yang belum lulus loh. Mereka itu mahasiswa bimbingannya itu 2 orang aja. Jose malah cuma 1. Jadi mereka iri dengan saya, tapi juga mereka paham. Jadinya saya nggak sempat untuk publikasi seproduktif mereka. Jadi kita punya research collaborations, dan senang sekali bisa berkolaborasi dengan mereka karena saya jadi ikut belajar dan membaca artikel-artikel bersama dengan Mas dan Mbak semua ini. Saya juga ikut belajar. Terima kasih banyak kesediaannya untuk menyelenggarakan hal seperti ini. Nggak terasa ya, sudah 27. Benar? Betul, Ibu, 27. 27 artikel. Wah, saya aja sudah lupa isinya semua, tetapi saya mungkin nggak ingat barangnya, tetapi ingat rasanya gitu ya. Ingat dari waktu ke waktu, dan kita sudah pernah membahas detail, pernah membahas konseptual, pernah membahas penyajian data, pernah membahas analisis data, pernah membahas yang kita sendiri nggak tahu jawabannya, dan seterusnya. Nah, catatannya disiapkan. Ini pada kemana sih? Kameranya nggak di-on-kan. Ayo dong kita beri semangat pada Nindi yang mau membacakan artikel ini untuk kita semua. Ayo teman-teman, on Kameranya kamera yuk. di-on-kan. Nah, kan ini jadi semangat kan ya, ya. Makasih sudah dibacakan. Mahasiswa sudah membuka artikelnya. Sambil dibuka artikelnya, beri tanda-tanda signaling supaya nanti ketika dipelajari ulang kalian masih punya tanda-tandanya itu, dan signaling adalah salah satu cara untuk memudahkan working memory kita untuk search for information. Oke. Baik. Diawali dengan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan agenda membaca kita. Terima kasih banyak Pratama Wahyu dan Nindi Fadila yang sudah arrange, dan Nindi yang nanti akan membacakan. Mahasiswa, ayo semua buka bukunya, catat, buat catatan, buat signaling artikelnya. Don't waste your time. Jangan dibuang-buang waktunya. Oke, jadi sekaligus belajar dan nanti pakai untuk bab 2, bab 1 dan bab 2. Disertasi atau skripsinya. Baik, salam semangat, semangat terus belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantarnya yang luar biasa dan sangat mendalam. Dari pengantar ini tadi kita tahu bahwasanya kita pelajaran itu tidak ada apa-apanya teman-teman. Masih sedikit banget. Ternyata teori psikologi, teori pendidikan, dan itu masih ada banyak banget. Dan masing-masing menjadi multidisiplin yang berbeda-beda dan lebih mendalam. Oke, nah kebetulan nih hari ini Mbak Nindi Fadila akan mencoba mengulik sedikit dan membantu kita untuk memahami teori-teori tersebut serta hubungannya apa sih? Apakah teori-teori itu tadi saling berhubungan? Kalau berhubungan, bagaimana hubungannya? Nah, ini akan dibahas dan dibacakan oleh Mbak Nindi. So, teman-teman semuanya, apabila nanti ada yang ingin ditanyakan, langsung saja klik chat di kolom komentar, di kolom chat, atau langsung raise hand, atau ditulis dulu, nanti di bagian akhir, sesi akhir bisa ditanyakan. Oke. Ya, Mbak Nindi, apakah sudah ready? Siap, Mas Wahyu.
Oke, sip. Yuk teman-teman, sembari disiapkan kembali buku catatannya, kita sambut bareng-bareng dan kita akan dibersamin oleh Mbak Nindi Fadlila. Silakan Mbak Nindi Fadlila. Terima kasih Mas Wahyu atas eh, pembukaannya dan terima kasih kepada Ibu Endah atas semangatnya hari ini. Mohon maaf saya harus off cam karena sepertinya sinyalnya dari tadi cukup bermasalah. Oke, eh, ini saya langsung share screen Mas Wahyu. Nggih, Mbak, monggo langsung saja. Oke, Ya, oke sudah sudah terlihat ya. terlihat. Sudah. Silahkan. Oke, baik. Saya buka dulu. Sudah terlihat, Assalamualaikum. tetapi belum slideshow. Oh iya, oke. Sip. Nah, baik, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada CCLR yang telah eh, memberikan kepada saya kesempatan untuk membacakan artikel pada 3R yang sudah ke-27. Nah, judul artikel hari ini itu Integrating Cognitive Load Theory with Other Theories Within and Beyond Educational Psychology oleh Jose Hanham, Juan Cristobal Castro Alonso, dan Oh Hao Chen. Baik. Nah, eh, artikel ini berawal dari sudah lamanya penelitian cognitive load theory, yaitu tadi seperti kata Bu Enda sudah lebih dari 30-an atau sudah mungkin 40 tahun. Nah, hasil penelitian di bidang cognitive load theory ini juga sudah banyak merekomendasikan desain instruksional yang berlandaskan pada prinsip arsitektur kognitif manusia. Tapi semakin bertambahnya waktu, cognitive load theory sudah terintegrasi dengan teori-teori lain, baik di dalam maupun di luar bidang psikologi pendidikan. Lalu karena hasil penelitian yang semakin beragam, Jose bersama teman-temannya mempublikasikan sebuah artikel yang berisi sejarah singkat dan juga rangkuman teori apa saja yang sering terintegrasi dengan cognitive load theory, baik di dalam maupun di luar bidang psikologi. Baik. Diawali dengan sejarah singkat cognitive load theory. Nah, pada tahun 1980-an diawali dengan Sweller dan temannya melakukan penelitian tentang problem solving. Hasilnya menunjukkan bahwa siswa nggak mampu nih menyimpulkan solusi umum. Padahal harusnya solusi umum tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang mirip-mirip atau serupa gitu ya. Awalnya mereka bingung loh kok eh, pakai problem solving nggak bisa gitu. Lalu setelah mereka mempelajari, lalu mereka sadar bahwa ini tuh ada hubungannya dengan working memory, di mana tentang working memory ini sendiri udah diteliti oleh Miller pada tahun 1956-an. Nah, sehingga mereka merujuk pada sebuah kesimpulan bahwa ketidakmampuan siswa ini dikarenakan keterbatasan sumber daya working memory. Hal inilah yang menjadi landasan utama bagi peneliti bidang cognitive load theory, bahwa dalam mengembangkan desain instruksional harus memperhitungkan keterbatasan working memory. Jadi kita nggak bisa salah-salah menggunakan strategi pembelajaran tertentu tanpa mempertimbangkan keterbatasan working memory siswa, pengetahuan awal siswa, seperti itu ya. Nah, kemudian Swaller melanjutkan penelitiannya dengan Cooper. Mereka menemukan bahwa kemampuan pemecahan masalah seseorang sangat bergantung pada pengetahuan awal yang disimpan di long term memory. Lalu bagaimana nih kalau siswa tidak memiliki pengetahuan awal yang cukup? Nah, mereka di sini terus melakukan penelitian, lalu menyarankan penggunaan work example sebagai pengganti pengetahuan yang efektif. Nah, work example itu sendiri terdiri dari contoh yang lengkap dengan solusi. Kemudian dengan solusi itu siswa bisa mempelajari
langkah-langkahnya, lalu meniru solusi yang dipelajari untuk menyelesaikan masalah. Nah, manfaat ada contoh itu membuat siswa memusatkan sumber daya working memory hanya untuk mempelajari solusi yang diberikan. Jadi siswa ini nggak memikirkan hal-hal lain di luar dari solusi yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Tentunya dengan itu akan menghemat kapasitas working memory dan merujuk pada cognitive load yang lebih rendah. Lalu semakin berkembangnya teori, work example disebut sebagai ilustrasi dari prinsip borrowing and recognizing. Nah, prinsip ini tuh merujuk pada bahwa manusia seringkali memperoleh pengetahuan dengan meminjam informasi dari orang lain dan kemudian mengatur ulang di long term memory kita. Kemudian semakin banyaknya penelitian, tapi menariknya sebagian besar penelitian cognitive load theory ini merupakan penelitian empiris. Nah, hasil eksperimen yang dianggap awalnya kayak kurang berhasil, malah jadi temuan teori baru. Contohnya, penelitian dilakukan oleh Paul Ers dan Sweller tentang split attention effect, di mana mereka menggunakan work example, namun hasilnya malah kurang optimal. Lalu contoh kedua, penelitian Sweller dan Chandler tentang konsep elemen interactivity, di mana dalam kondisi elemen interactivity yang rendah, misalnya materinya itu tidak terlalu kompleks, efek cognitive load sering gagal terwujud. Nah, contoh terakhir tentang expertise reversal effect yang dilakukan oleh Carl Jung dan teman-temannya, di mana siswa expert merasa terganggu nih ketika mereka mempelajari work example. Sedangkan di sisi lain, sangat bermanfaat untuk siswa yang punya pengetahuan awalnya itu kurang atau siswa novice. Hal inilah yang menunjukkan bahwa tingkat keahlian siswa itu merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada hasil penelitian. Lanjut pada tahun 1990-an, nah, pada tahun 1990-an ini, temuan-temuan tentang cognitive load yang udah dilakukan, dimulai nih direplikasi di berbagai negara, di Belanda, di Jerman, seperti itu. Lalu ditemukan sebuah cara untuk mengukur cognitive load itu sendiri. Ini tuh dikembangkan oleh Fred Pass pada tahun 1992. Nah, instrumen inilah sangat populer, sampai digunakan juga sampai saat ini. Mahasiswa Bu Enda juga banyak menggunakan ini. Nah, meskipun begitu, meskipun dia itu sering digunain, tapi masih juga diperdebatkan dan terus dikembangkan. Lalu pada tahun 2000-an, terjadi pembaruan teori pada cognitive load, di mana menggabungkan konsep-konsep dari biologi evolusi manusia. Nah, jadi si Sweller ini menulis artikel dengan istrinya, Susan Sweller, pada tahun 2006, di mana si Susan ini adalah guru biologi. Jadi mereka kolaborasi menemukan melengkapi teori cognitive load yang sudah ada dengan menghubungkannya berdasarkan biological primary dan secondary knowledge. Biological primary dan secondary knowledge. Nah, artikel itu publish pada tahun 2006. Lalu lanjut pada tahun 2010-an. Nah, sejak tahun 2010-an terjadi integrasi cognitive load dengan banyak teori lainnya di dalam maupun di luar psikologi pendidikan. Misalnya perspektif tentang embodied cognition, object manipulation, gesturing, tracing, seperti yang udah pernah juga ya Mas Wahyu presentasikan tentang tracing, fingering pointing gitu ya. Nah, lalu terakhir di 10 tahun terakhir ini, peneliti cognitive load teori telah berintegrasi dengan pembelajaran kolaboratif. Nah, ini juga salah satu bidang yang sebagai titik fokus penelitiannya Bu Endah, yaitu pembelajaran kolaboratif. Kemudian juga terintegrasi pada bidang motivasi dengan teori sosial kognitif Bandura seperti modeling, self-efficacy, dan juga self-regulation.
Kemudian juga terintegrasi pada emotion induction, di mana tingkat emosi dapat memperluas atau memperkecil kapasitas working memory kita. Selanjutnya juga terintegrasi dengan cara-cara untuk menghindari keterbatasan kapasitas working memory, seperti melibatkan waktu istirahat, pas pembelajaran, lalu juga mengaktifkan dua subproses working memory yang nanti akan lebih lengkap kita bahas untuk selanjutnya. Baik, itu tadi sejarah singkat dari perkembangan penelitian cognitive theory. Lalu kita masuk ke dalam, sebentar. Nah, oke, kita masuk ke dalam 7 tema yang dirangkum pada artikel ini, di mana 7 tema ini yang saling bersinggungan, sering kali terintegrasi dengan teori cognitive load. Nah, 7 tema itu ada level of expertise, cognitive load measurement, embodied cognition, self-regulated learning, emotion induction, replacement of working memory, dan two subprocessor of working memory. Baik, yang pertama ada level of expertise. Nah, atau tingkat penguasaan siswa, tingkat keahlian siswa, gitu ya. Nah, salah satu variabel yang paling sangat berpengaruh dalam penelitian cognitive load adalah tingkat kemampuan siswa, yang mana desain pembelajaran bisa sangat bermanfaat bagi siswa novice, tapi malah menghambat bagi siswa expert dan juga sebaliknya. Kejadian ini tuh disebut dengan expertise reversal effect. Nah, penelitian yang dilakukan Carl Yuga dan teman-temannya tentang materi fisika, yaitu tentang rangkaian listrik. Nah, mereka mengungkapkan bahwa siswa ketika belajar hanya dengan ilustrasi rangkaian itu, siswa expert sudah bisa belajar lebih baik. Tapi kalau siswa novice, dia membutuhkan tambahan informasi selain dari ilustrasi itu tadi. Bisa sebuah kata-kata, kalimat gitu kan, untuk mendukung si ilustrasi. Nah, tapi ternyata informasi tambahan yang dibutuhkan si novice malah menjadi kontraproduktif bagi si siswa expert itu. Nah, ada contoh penelitian tentang expertise reversal effect lainnya oleh Jiang dan teman-temannya pada tahun 2023, di mana mereka menguji pembelajaran yang terintegrasi dan terpisah antara matematika dan bahasa Inggris gitu ya. Jadi bukan terintegrasi dalam satu sub-sub materi, tapi terintegrasinya dengan dua jenis pembelajaran bahkan, yaitu materi dan bahasa Inggris. Nah, selama ini pembelajaran yang terintegrasi itu terbukti efektif gitu ya bagi kemampuan siswa. Tapi pada penelitian si Jiang et al. Ini, hasil penelitian mereka mengungkapkan adanya expertise reversal dengan pembelajaran yang terintegrasi. Malah yang terintegrasi ini nggak bermanfaat gitu bagi siswa novice. Padahal dugaan awalnya itu ini akan bermanfaat bagi siswa novice, tapi ternyata enggak. Hal ini diduga karena si integrasinya itu udah multidisiplin ya, antara matematika dan juga bahasa. Seperti itu. Oke, nah ini contoh bagaimana bagaimana seorang siswa novice dan siswa expert melakukan penyelesaian masalah. Nah, kalau siswa novice itu dia itu coba-cobanya random aja gitu. Nah, sedangkan kalau siswa expert dia itu udah ada pengetahuan sebelumnya, dia tinggal melakukan otomatisasi secara tidak sadar, sudah bisa terpanggil pengetahuan yang sudah ada untuk menyelesaikan sebuah masalah. Begitu. Oke, kita lanjut. Nah, tema kedua ada tentang cognitive load measurement. Nah, dari gambar yang sebelah kiri, yang ada skala-skalanya,
atas dan bawah itu merupakan contoh instrumen untuk mengukur cognitive load secara subjektif. Yang di atas adalah yang sering kita jumpai, kita gunakan juga, di mana itu penelitian dari PAS. Tapi eh, menurut si Castro Alonso, Krisner, lalu De Koning, mereka merasa kalau pengukuran untuk cognitive load seperti itu tuh masih kurang. Mereka merekomendasikan untuk menggunakan lebih dari satu jenis instrumen gitu. Nah, lalu si Castro Alonso dan De Koning pada tahun 2020 merekomendasikan pengukuran cognitive load dengan metode yang lebih objektif. Kalau misalnya yang itu kan subjektif ya, kita sesuai dengan self-rating apa yang kita rasakan. Nah, mereka menyarankan yang lebih objektif, seperti melihat respon pupil mata, aktivitas tubuh pada kulit, lalu juga aktivitas jantung, seperti itu. Tapi sebenarnya itu juga masih susah digunakan karena kan kita harus punya alat yang mendukung. Penelitian juga harus di laboratorium. Nah, itulah kenapa instrumen subjektif seperti yang di sebelah kiri itu masih cenderung lebih disukai karena lebih sederhana dan mudah digunakan gitu. Nah, eh, instrumen subjektif dengan satu pertanyaan yang bagian atas, bagian ini. Nah, itu dikembangkan oleh PAS tahun 1992. Inilah yang paling sering digunakan, tapi tetap aja nih, peneliti terus mengembangkan instrumen untuk mengukur cognitive load lainnya, gitu kan. Karena menurut Dewar pada tahun 2023, pertanyaan hanya yang satu pertanyaan, pengukuran cognitive load dengan hanya satu pertanyaan itu kurang sensitif menurut dia untuk mengukur cognitive load. Nah, lalu peneliti-peneliti lain juga teruslah mengembangkan, cari-cari gitu kan, untuk mengukur cognitive load secara instrumen subjektif. Muncullah si Kringlisten, Lapping, Klapsek, dan teman-teman lainnya. Mereka mengembangkan dan menguji instrumen untuk mengukur cognitive load dengan lebih dari satu pertanyaan. Nah, yang di bawah ini adalah instrumen yang dipublikasikan oleh Lapping, di mana dia mengukur cognitive load berdasarkan tiga jenis sumber kognitif. Ada intrinsik, ada extraneous, dan juga ada Jerman. Nah, tapi lagi-lagi ini juga masih menjadi perdebatan karena hasilnya itu nggak konsisten gitu. Jadi ya masih terus lah gitu. Nah, lalu kemudian penelitian lain juga mengembangkan dari sudut pandang jenis instrumen objektif gitu ya. Nah, seperti yang dilakukan Altmaier pada tahun 2023, di mana mereka menggunakan pena digital yang dilengkapi dengan berbagai sensor gerakan dan tekanan. Nah, jadi penelitian mereka itu tentang menggambar sebuah garis dari titik ke titik lainnya. Nah, jadi si pena inilah mengukur dia itu gerakan dan juga tekanannya. Nah, ketika siswa itu mampu menggambar dengan cepat, eh, itu tuh dikaitkan dengan kemampuan menggambar yang baik dan juga kesulitan tugas yang lebih mudah. Ini tuh dia kenapa bisa bilang gitu? Itu didukung juga dengan penilaian subjektif. Jadi dia pakai dua objektif untuk mengembangkan si instrumen objektif didukung dengan instrumen subjektif. Begitu. Nah, lalu juga ada penelitian lainnya dari Chen dan teman-temannya pada tahun 2023, di mana menggunakan pupilometri dan kecepatan kedip. Hasilnya, ukuran pupil dan kedipan mata akan meningkat sejalan dengan cognitive load yang meningkat. Nah, yang sebelah kanan ini adalah contoh hasil dari pupilometri, pengukuran pupil gitu. Yang atas pupilnya kecil karena soal yang diselesaikan itu mudah, lebih mudah. Sedangkan ketika siswa itu diberikan soal yang lebih susah, gitu kan, pupilnya itu membesar, gitu. Baik, kita lanjut ke embodied cognition.
Nah, embodied cognition itu adalah aktivitas pikiran yang mengarahkan pada suatu tindakan yang diwujudkan. Nah, jadi kalau kita lihat gambar yang kiri, di sini ada garis garis yang berputar. Nah, jadi dari lingkungan, informasi yang dari lingkungan masuk ke dalam working memory. Lalu di working memory kita juga kan melakukan pemikiran ya, berproses seperti itu. Nah, dari hasil proses itu kita melakukan tindakan untuk ke lingkungan itu sendiri. Jadi, hasil dari pikiran itu mengarahkan pada suatu tindakan yang kita wujudkan gitu. Nah, embodied cognition itu dapat dikaitkan dengan cognitive load teori ketika tindakan yang diwujudkan seperti manipulasi objek dan gerak tubuh, gesturing, untuk mengoptimalkan instruksi atau pembelajaran. Dalam manipulasi objek, contohnya seperti meminta siswa untuk melihat contoh penyelesaian masalah. Kemudian mereka melakukan penyelesaian sendiri. Hal ini tuh dapat membantu mereka belajar lebih baik dan biasanya mengarah pada eh, pengurangan cognitive load. Namun, ada variabel yang perlu dipertimbangkan ketika ketika menonton atau melihat suatu contoh atau suatu tindakan gitu. Yaitu dari penelitiannya De Koning dan teman-temannya pada tahun 2023. Mereka mempertimbangkan bahwa variabel lain yaitu variabel point of view atau sudut pandang kita sebagai penonton atau sebagai pelihat contoh itu perlu dipertimbangkan, apalagi di pembelajaran yang menggunakan video. Nah, eh, kalau dari gambar yang sebelah kanan itu adalah point of view dari menonton video. Yang kiri, kita itu adalah sebagai orang ketiga. Yang kanan adalah kita sebagai orang pertama, gitu ya, sebagai di situ sebagai pelakunya. Nah, kesimpulan mereka merujuk pada ketika mempelajari tugas akan lebih efektif untuk menonton video yang dia itu ada instruksi secara langsungnya karena kita menggunakan sudut pandang kita sebagai orang pertama itu sendiri, dan kita akan membayangkan diri kita sendiri dalam mencoba tugas tersebut di dalam kenyataan, dibandingkan dengan yang kita sebagai orang ketiga, kayak gitu. Lalu ada juga nih penelitian lain dari Zhang et al. Dan Zhang et al. Pada tahun 2023, mereka menganggap bahwa variabel lain ini adalah self-regulated atau cara kita mengatur diri kita sendiri. Nah, dalam penelitian dia, self-regulated ini dikaitkan dengan cara mengatur muatan kognitif yang kita rasakan. Nah, hal inilah diwujudkan dengan contohnya kita fingering pointing itu tadi. Begitu. Kemudian selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya self-regulated learning. Di mana self-regulated learning ini terintegrasi antara menghasilkan pendekatan baru ya, antara the self-regulated dengan cognitive load theory ini ternyata menghasilkan pendekatan baru. Contohnya bagaimana upaya kita untuk memonitoring diri kita sendiri atau mengatur muatan kognitif secara mandiri gitu. Nah, hasil penelitian Zhang dan teman-teman pada tahun 2023, mereka memberikan contoh bagaimana mengelola cognitive load dan mengatur diri melalui finger pointing tadi. Nah, ketika siswa menghadapi materi belajar yang split attention, nah ini nih materi yang pernah dipaparkan oleh Mas Wahyu pada 3R sebelumnya. Di mana ketika siswa diberi materi pembelajaran yang mengandung split attention, nah lalu siswa itu diarahkanlah menggunakan tangannya untuk mempointing si
materi-materi yang saling berjauhan gitu ya. Nah, di mana kalau finger pointing ini berguna untuk mengelola informasi yang saling merujuk gitu dan terpisah secara spasial. Lalu juga ada hasil penelitian lain oleh Biwer pada tahun 2023. Mereka memberikan contoh pengelolaan cognitive load dengan istirahat ketika belajar. Jadi kalau kita belajar misalnya 1 jam, nah itu tuh ada jeda-jedanya untuk kita istirahat. Nah, penelitian mereka itu membandingkan antara waktu istirahat yang diatur siswa sendiri dengan yang ditentukan oleh guru atau sistem online. Di mana dengan adanya istirahat ini memungkinkan sumber daya working memory terisi. Mohon maaf, PPT-nya sepertinya tidak bisa dijalankan. Mas Wahyu, boleh minta tolong Gimana, Mbak? untuk di share screen kan? Oh, Bisa? oke. Tolong di off-kan dulu, Mbak, share screen-nya. Ya, Mas, saya coba. Mulai dari sini atau setelah ini, Mbak Nindi? Yang ini kita mulai emotion induction. Oh, iya ini. Dari self-regulated learning ya? Oke, sip. Silahkan Tunggu, lanjutkan. Mas Wahyu, kalau selanjutnya bagaimana, Mas Wahyu? Kalau Selanjutnya, next. seperti ini, Mbak. Oh, ya ini benar. Ya, ini ada yang salah ya, itu self-regulated learning padahal emotion induction. Nah, ya itu. Emotion induction ini merupakan hal-hal yang dapat merangsang perubahan emosi kita. Nah, emosi itu membuat extraneous cognitive load bertambah, sehingga mengakibatkan redundancy effect dan seductive effect. Apa sih seductive effect itu? Nah, seductive effect itu tuh seperti kita tertarik pada informasi yang nggak relevan, tapi menarik nih gitu ya, tapi nggak relevan. Tapi kita malah fokus pada informasi yang nggak relevan itu. Padahal dia itu akan mengganggu proses pembelajaran. Lalu, maka dari itu peneliti menyarankan untuk menghindari jenis apapun yang dapat merangsang emosi seseorang, sehingga tidak mengganggu pembelajaran tentunya. Kemudian, Plus dan Kalyuga pada tahun 2019 menyarankan untuk mengatur emosi mana yang harus dimunculkan pada siswa, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi belajar dan prestasi. Inilah kenapa beberapa penelitian di 5 tahun kebelakangan ini sering mengaitkan dengan teori motivasi, karena mereka sadar bahwa motivasi ini tuh merupakan sumber yang dapat mempengaruhi cognitive load seseorang, gitu ya, dapat mempengaruhi working memory seseorang juga. Nah, jadi mereka ini terus meneliti sehingga mereka dapat mengontrol apa-apa saja yang dapat mempengaruhi working memory, salah satunya ini ya bidang motivasi, begitu. Jadi mereka terus menyarankan untuk eh, memberikan treatment-treatment tertentu sehingga sehingga emosinya itu lebih baik, emosi siswa lebih baik. Seperti penelitiannya Skarda dan Kalyuga pada tahun 2023,
mereka memperoleh bahwa rasa senang itu harus didorong, karena hal ini bisa sebagai motivator serta faktor untuk meningkatkan sumber daya working memory. Tapi sebaliknya, rasa takut, rasa sulit, frustasi, itu tuh berfungsi sebagai demotivator sehingga mengurangi sumber daya working memory. Jadi sesimpel kita merasa takut nggak bisa ujian, merasa takut nggak bisa menyelesaikan masalah, malah kita tuh merasa seductive effect tadi itu tadi. Ada informasi di mana rasa takut yang nggak ada hubungannya dengan ujian, tapi malah kita fokus atas ketakutan itu sendiri, yang pada akhirnya membuat kapasitas working memory kita habis hanya untuk memikirkan ketakutan, bukan untuk menyelesaikan masalah. Begitu. Jadi emosi-emosi yang ada di pikiran kita sebaiknya harus dikontrol agar tidak mempengaruhi apa yang menjadi fokus kita. Begitu. Selanjutnya, ada replenishment of working memory atau pengisian kembali working memory. Nah, diawali oleh Chen tahun 2018, mereka tuh berpikir selama ini kita tuh hanya menghindari keterbatasan working memory, gitu kan. Tapi gimana kalau kita itu malah memperluas si kapasitas working memory itu sendiri, gitu. Nah, mereka bertujuan untuk menghambat keterbatasannya, gitu kan. Penelitian mereka mendukung bahwa melakukan istirahat atau jeda ketika belajar bisa lebih baik dibandingkan tanpa istirahat. Hal ini didasarkan pada batasan working memory yang tidak tetap. Karena bisa aja nih, kapasitas working memory yang sekarang itu bergantung pada aktivitas working memory sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya kita tuh udah merasa overload, kalau dengan adanya jeda, nah itu kan kita merasa lebih tenang ya. Secara fisikis juga merasa lebih tenang. Secara working memory, informasi yang sudah di working memory itu bisa ditransfer ke dalam long term memory. Jadi menghindari dan meminimalisir adanya over cognitive load. Nah, mereka beranggapan bahwa kapasitas working memory itu kan terbatas ketika aktif digunakan. Namun ketika working memory diistirahatkan, memungkinkan sumber daya working memory itu diisi ulang. Gitu. Nah, kalau kita lihat itu ada yang bagian atas bulat-bulat. Nah, itu tuh pengukuran bagaimana otak kita ketika adanya jeda dan tidak ada jeda. Di situ terlihat ya perbedaannya. Kalau tidak ada jeda itu tingkatnya itu lebih tinggi. Warnanya kuning, merah gitu ya. Tapi kalau yang dengan jeda cenderung gelap ya, hitam, biru gitu. Nah, inilah working memory kita tuh istirahat memang gitu. Tapi ini penelitian ini juga cukup tricky karena kita benar-benar harus memastikan kalau siswa itu benar-benar mengistirahatkan working memory mereka gitu. Jadi jangan sampai walaupun kita berikan waktu istirahat, jangan sampai mereka itu tetap memproses informasi, memikirkan informasi yang sebelumnya gitu. Lanjut. Baik, yang terakhir, sabar. Baik, yang terakhir ada subprocessor of working memory. Nah, kapasitas working memory dapat dioptimalkan juga dengan menggunakan dua subprocessor working memory secara bersamaan. Apa sih dua subprocessor ini? Yaitu visuospasial dan auditory. Nah, inilah yang terjadi ketika menerapkan modality effect. Kalau dalam pembelajaran multimedia sering nih kita membaca tentang modality effect. Nah, contoh dari pembelajaran multimedia itu seperti yang yang seperti sebelah kanan ini, di mana multimedia tersaji antara gambar dan orang yang berbicara, gitu kan. Kalau gambar dilihat melalui
mata, lalu diproses di working memory melalui visual processing. Sedangkan yang melalui kalimat, gitu kan, suara itu diproses oleh telinga, lalu masuk ke working memory melalui auditory processing. Begitu. Nah, ketika kita menggunakan dua subprosesor ini akan menghasilkan cognitive load yang lebih rendah dibandingkan hanya menggunakan salah satunya, gitu. Tapi dalam memaksimalkan dua subprosesor ini harus mempertimbangkan redundancy efeknya. Penelitian Albers dan teman-temannya pada tahun 2023, mereka melaporkan dua jenis redundancy, yaitu redundancy content dan modality. Eh, Kalau saya bisa ungkapkan, redundancy itu kan menyajikan informasi yang sama atau yang berulang gitu ya, sehingga menjadi mubazir atau berlebihan. Nah, si redundancy content itu sendiri yaitu menyajikan informasi yang sama pada kedua jenis subprosesor. Contohnya, ada informasi tertulis, ada yang dinarasikan. Ada yang digambar, ada yang dinarasikan. Nah, sedangkan kalau redundancy modality menyajikan informasi yang sama pada jenis subprosesor yang sama juga. Jadi ada informasi yang tertulis dan digambar gitu. Jadi kan ini sama-sama menggunakan visual spasial nih. Nah, itulah disebut dengan redundancy modality. Tapi hasil penelitian si Albert ini kan membandingkan antara dua jenis redundancy itu sendiri. Menariknya, hasil penelitian dia itu bahwa redundancy content dapat meningkatkan pembelajaran malah dan mengurangi cognitive load. Sedangkan yang redundancy modality menurunkan pembelajaran dan meningkatkan cognitive load. Padahal sama-sama redundant ya informasi yang disajikan. Menurut mereka, hal ini tuh dapat terjadi karena redundancy modality membebani satu subprosesor dalam working memory. Jadi kerja si visual processing bisa lebih banyak gitu ya, ataupun sebaliknya. Dan redundancy content ini malah mempengaruhi si dua subprosesor. Dua-duanya dia jadi lebih aktif. Nah, sehingga keduanya dapat bekerja secara paralel, meningkatkan kapasitas keseluruhan si dua subprosesor ini. Dan malah tidak terlalu terpengaruh oleh redundant. Begitu. Selanjutnya. Oke. Oh, sudah kesimpulan. Baik. Nah, kesimpulannya hari ini, peneliti-peneliti cognitive load teori telah menghasilkan pedoman untuk menggambarkan sumber daya pembelajaran dan mengoptimalkan pendekatan pembelajaran. Dan sehingga saat ini cognitive load masih tetap berpengaruh karena telah digunakan dalam kurikulum yang resmi di pendidikan, ada di Australia, ada di Inggris, dan negara apa ya, satu lagi masalah Belanda, itu mereka memasukkan cognitive load teori ini di dokumen resmi mereka, untuk meningkatkan kurikulum mereka. Gitu. Lalu tadi yang perlu di-highlight adalah 7 tema yang sering terintegrasi dengan cognitive load teori itu sendiri. Baik, sekian hasil read dan review saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Mbak Nindi atas bantuannya membacakan artikel yang cukup menarik bahkan ya ini. Dan ada beberapa hal yang saya juga tertarik tuh, seperti contohnya tadi yang bagian emotion ya. Bagian emotion tadi kan ada yang dibilang bahwasanya kalau kita butuh ini ada yang motivasi, ada yang dimotivasi. Untuk meningkatkan hasil belajar itu butuh yang namanya motivasi gitu. Tapi kok saya juga menemukan ada beberapa orang yang cara kerjanya itu adalah demotivasi, sehingga muncul kata-kata yang kayak gini nih. Pembelajaran terbaik adalah atau perubahan terbaik adalah ketika kita diremehkan, ketika kita direndahkan, dan itu menjadi pembelajaran sehingga kita bisa lebih baik lagi gitu ya Mbak ya.
Itu kan demotivasi berarti, bukan sebuah motivasi. Dan itu cukup sering terjadi di khalayak sosial kita saat ini. Terus tadi juga menarik tuh yang bagian first player atau third player. Nah, kalau saya tergantung gamenya, Mbak. Kalau gamenya yang tembak-tembakan gitu ya saya suka first player. Tapi kalau yang game petualangan atau racing saya suka yang first player gitu. Nah, itu tergantung. Cukup menarik sih, ternyata banyak juga yang bisa di ini kan, dan tentunya masih berkembang terus ya Mbak ya, ini teori dari cognitive load theory ini, bahkan ini sebutannya udah research and development, teori yang sudah 40 tahun research and development, sudah 2 kali lipat umur saya gitu. 40 tahun, saya 20 ya. Saya umur 20 tahun dengan pengalaman 10 tahun Mbak, gitu. Oke teman-teman semuanya, adakah yang ingin didiskusikan? Boleh ditanyakan, boleh raise hand, boleh klik chat kolom komentar, kolom chat. Monggo, disilahkan. Tapi Mbak Nindi, bikin PPT-nya tuh pakai apa tadi? Menarik PPT-nya. Sembari menunggu teman-teman nih yang lain. Nggak hanya gambar-gambar aja kok Mas Ayu. Tapi Ya. ini ya Mas Ayu, ya, eh, ternyata kalau dari artikel ini banyak yang belum kita sentuh gitu ya, bisa dibilang gitu Hmm, ya, belum kita sentuh. Eh, Apalagi kayak penggunaan pengukuran kognitif load, ya kan, lalu juga apalagi ya, tadi tentang yang subprosesor multimedia. Mungkin saat ini sudah mulailah multimedia gitu. Tapi perlulah kita tuh mengoptimalkan prinsip-prinsip yang ada di multimedia itu sendiri. betul. Lalu pengisian kembali working memory. Nah, ternyata masih kecil gitu kita ya Mas Wahyu ya. Ya, Kalau sangat-sangat kita kecil lihat-lihat. ternyata ya Mbak ya. Iya, Hmm. gitu. Bahkan di dunia Artikel kesehatan, ini pun ya, juga banyak mengkaji tentang cognitive load theory juga sekarang. iya. Sebenarnya itu kalau nggak salah awal mulanya dari kedokteran Mas Wahyu si work example itu. Hmm, Gitu. Lalu direplikasilah di bidang-bidang penelitian, di bidang-bidang materi lainnya gitu. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara sekilas, sebenarnya artikel ini sederhana ya, tidak ada apa namanya penelitian keren. empiris segala macam gitu kan. Tapi malah ini membantu, sangat membantu kita, apalagi bagi peneliti baru seperti saya untuk melihat cognitive load theory ini secara lebih luas gitu ya. Bahwasannya cognitive load theory ini sudah sangat berkembang di dalam 40 tahun gitu ya. Dan Mm-mm. 40 tahun itu kan sebenarnya belum tua-tua banget ya Mas saya untuk secara ilmu. Untuk secara teori belum, tapi kalau secara masa Belum. sudah ya Mbak ya. Nah, jadi masih sangat banyaklah peluang kita ya untuk melakukan penelitian itu sendiri. Begitu. Tinggal kita memilih fokus kita mau kemana. Apakah mau pengembangan instrumen, mau tadi emosi, self-regulated, gitu. Betul. Dan terlebih lagi ini ada satu yang menarik tadi di bagian hampir akhir, bahwasanya negara-negara besar sudah mulai mengaplikasikan cognitive load theory dalam kurikulum mereka. Sepertinya nih kita tinggal menunggu nih bibit-bibit dari ICCLR, bibit-bibit dari 3R yang mungkin suatu saat nanti memiliki apa namanya kuasa untuk membuat kebijakan, bisa tuh memasukkan kurikulum tentang cognitive load theory-nya. Oke, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Hmm, ada Mas Irfan Hilmi nih. Lama tidak terlihat. Sehat Mas Irfan? Alhamdulillah sehat Mas Wahyu. Mas Alhamdulillah. Wahyu gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat dong selalu. Oke, terus eh, Ibu Enda, apakah mau memberikan ini atau masih ada kegiatan di sana? Oh, belum. Oke, di sini ada juga Mas Manggala yang katanya sudah ada di Jogja, Mbak Nindi. Berarti sudah bisa segera ikutan. Sudah ada di Jogja. Ada Ada Mbak Kania, ada Mbak Noka, ada Pak Heru, ada Mbak Lawrence, ada
Mbak Angkai Tanjung. Ini nama-nama baru ini sepertinya. Dan Mbak Anissa Dwi. Yuk, yang mau bertanya silahkan. Izin bertanya, Kak. Boleh, silahkan. Mbak Arumulan dari Mbak atau Ibu ini, saya panggilnya. Mbak juga boleh. Oke. Monggo, Oke, Mbak. terima kasih. Kak Nindi, untuk self-regulate learning itu tadi, apakah bisa lebih dijelaskan kaitannya dengan kemandirian belajar? Jadi sebenarnya kemandirian belajar itu include di self-regulate learning atau bisa menjadi apa ya, hal yang terpisah atau malah itu tuh satu kesatuan? Terima kasih. Terima kasih. Eh, Baik. Nah, kalau sebenarnya saya kurang begitu tahu tentang kemandirian belajar itu sendiri. Apakah kalau kemandirian belajar itu siswa diberikan sebuah materi lalu benar-benar belajar secara mandiri atau bagaimana? Tapi kalau di self-regulated learning integrasikan di dalam cognitive load theory ini sendiri, itu di mana mereka itu memonitor diri sendiri, mengatur diri sendiri untuk apa namanya membuat jeda di dalam pembelajaran seperti itu. Jadi mereka tetap dikasih pembelajaran pada biasanya, tapi mereka tuh ada kuasa untuk beristirahat gitu. Jadi misalnya mereka menggunakan work example seperti itu ya, belajar. Lalu ketika belajar, aduh, udah pusing nih atau udah overload nih gitu. Nah, mereka itulah mengatur diri mereka sendiri untuk istirahat seperti itu. Mungkin kalau di pembelajaran mandirinya ada kaitannya kali ya dengan si work example mungkin. Oh, jadi malah hubungannya sama work example ya? Kemungkinan seperti itu. Oke, terima kasih Kak Nindi. Nah, sama. Oke. Monggo, Mas Irfan, ada raise hand. Apakah mau menambahkan pertanyaan atau menambahkan jawaban? Silahkan. Bertanya, Was. Wah, Saya sepertinya nggak apalah, nggak cocok lah kalau untuk menjawab. Eh, saya mau nanya Mbak Nindi yang tentang emotion induction. Jadi kan di sini di artikelnya Jose ini sendiri dia menyatakan bahwasannya salah satu cara untuk menghubungkan antara emosi dengan cognitive load itu apabila emosi itu menambahkan beban external cognitive load kayak gitu, itu bisa dijelaskan dengan redundancy. Itu ada di paragraf pertama di bagian emotion induction gitu kan. Itu dia kutip dari Carl Jung dan Schweller tahun 2022. Nah, eh saya sebenarnya di situ masih agak bingung gitu, karena kan seperti yang kita ketahui redundancy itu kan definisinya itu kayak ada dua sumber informasi, kemudian siswa itu harus memproses itu secara bersamaan dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi sebenarnya eh, emosi itu bagaimana sih gitu kok bisa dianggap sebagai redundancy seperti itu? Oh, sudah, Mas Irfan. Sudah Oh, cukup. sudah. Oh, cukup. Baik. Nah, jadi emosi itu kan eh, bukan hanya kayak ekspresi marah gitu kan. Emosi itu kan nggak sesimpel yang kita lihat gitu ya. Bisa aja ada perasaan senang, perasaan sedih, perasaan takut yang malah kita proses di working memory kita bahkan tanpa kita ekspresikan gitu kan. Nah, hal inilah yang menjadi redundan itu sendiri. Jadi ada banyaknya informasi walaupun informasinya itu nggak sama ya antara informasi yang kita terima. Tapi ada informasi yang kita proses secara bersamaan ini. Jatuhnya kan itu jadinya external cognitive load itu sendiri ya, emosi. Sedangkan misalnya materi pembelajarannya itu intrinsik. Nah, jadi dua hal ini yang kita proses secara bersamaan itulah yang menyebabkan si redundant itu sendiri, Mas Irfan. Begitu. Lalu tadi gimana, Mas?
pertanyaannya? Ya sebenarnya sih saya menanggapin dulu ya jawabannya. Itu kan kalau tadi Mbak Nindi menganggap kenapa sih itu bisa redundant karena dia itu diproses secara bersamaan meskipun informasinya itu beda. Kok jadi saya teringat dengan split attention ya? Split attention kita juga kan memproses informasi itu secara bersamaan, namun dia terpisah gitu kan, terpisah seperti itu. Nah, jadi saya kayak mikir kayaknya ini bukan terkait dengan secara bersamaan lah gitu, karena dia benar-benar spesifik menyatakan itu redundant gitu, bukan extraneous spesifik ke apa gitu kan. Dia itu benar-benar spesifik menyatakan bahwasannya itu sumber dari redundancy gitu. Yang mana yang tadi juga Mbak Nini dijelaskan di PP tadi itu karena ada dua sumber informasi yang sama seperti itu. Jadi maksud saya itu emangnya informasi yang sama apa sih antara emosi dengan sumber pembelajaran yang diproses oleh siswa seperti itu. Oke. Kalau menurut saya di sini emosi yang mengakibatkan redundancy itu bukan bukan informasi yang harus sama seperti itu, Mas Irfan. Ini mungkin sependek pengetahuan saya ya. Jadi emosi di sini itu bukan sebagai informasi yang sama dengan apa yang kita terima, yang kita butuhkan nih gitu. Tapi di sini, tapi kita luruskan dulu kalau emosi itu memang kan external cognitive load ya, Mas Irfan. Mohon Nah, maaf, konfirmasi tadi emosi sama dengan extraneous cognitive load seperti itu. enggak, salah satu, bukan sama dengan. Oh, salah satu. Mm-mm. Oke. Oke, nah, yang membuat external cognitive load juga bertambah gitu ya. Nah, ada banyaknya informasi dari intrinsik kita dapat, eksternal juga kita dapat. Nah, hal inilah yang mengakibatkannya redundancy effect kayak gitu. Nah, kurang tahu sih hubungannya gimana dengan si split attention. Kalau split attention tadi itu kan dia ada dua informasi yang jelas-jelas ada kita lihat, dan biasanya itu adalah intrinsic cognitive load yang harus kita hubungkan yang biasanya terpisah secara spasial gitu ya, kalau split attention itu sendiri. Tapi kalau redundancy itu bisa dua atau lebih informasi yang kita terima dan kita proses secara bersamaan. Nah, kalau dari saya, menurut saya sih itu emosi itu yang jadinya mengakibatkan redundansi seperti itu. Jadi redundansi dan seduktif ditekankan ya di artikel ini, redundansi dan seduktif. Jadi informasi inilah berlebih, mubazir, jadinya meningkatkan eksternal dan meningkatkan kognitif load. Begitu sih, Mas Irfan. Kalau dari Mas Wahyu, ada tambahan? Saya belum mendalami bagian emosi terus motivasi itu belum terlalu mendalami, Mbak. Jadi sepertinya kita akan perlu mencarikan tema untuk 3R berikutnya yang mendalami bagian itu gitu ya. Sehingga kita ilmunya tuh bisalah nambah dikit-dikit. Yang kita bicara kemarin, kita pikir 27 pertemuan itu sudah lumayan banyak, ternyata sama sekali belum mengupas tuntas banyak hal ya. Masih banyak hal yang belum dituntaskan. Oke, dari saya Oke, tidak ada Mas tambahan. Irfan bagaimana? Ya, cukup Mbak. Terima kasih Mas Irfan. Wih, luar biasa kalian berdua ya. Yang satu ini. Oke, teman-teman yang lain. Monggo, apakah ada yang ingin ditanyakan? Yang tadi baru, selamat datang Mbak Angkai Tanjung. Angkai atau Angkai ini? Ya, ini yang masih baru-baru mungkin masih agak sedikit rooming. Tapi kalau dari rooming itu boleh lo ditanyakan barangkali apa sih cognitive load theory? Nggak apa-apa di forum ini tuh nggak apa-apa. Kita di sini tuh sharing. Kita di sini bukan yang menggurui, tidak yang pembicara menggurui banget tuh tidak, hanya saja yang pembicara ini kebetulan membaca lebih dalam daripada kita semua pesertanya. Namun tetap di sini terbuka semuanya kalau ada yang ingin ditanyakan terkait dengan dasar-dasar cognitive load theory atau apapun itu, silahkan. Kita buat sharing, kita buat santai. Bahkan Mbak Nindi saja tadi sudah storytelling, bukan presentasi ya. Sudah seperti storytelling gitu. Wah, sangat nyaman didengarkan, tapi tidak sampai membuat tidur gitu ya. Oke,
Monggo yang lain. Hari ini kita ada 28 peserta Mbak Nindi. Lumayan, cukup banyak. Dan untuk teman-teman yang ini eh, yang belum bergabung di dalam grup WhatsApp, karena informasi dari grup WhatsApp-nya, informasi dari 3R itu selalu lewat grup WhatsApp, kadang juga lewat status-status para ini. Sebentar, saya tambahkan. Ya, silahkan bergabung di grup WhatsApp kami. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat. Dan untuk teman-teman yang belum mengikuti dari awal, yang penasaran dengan sejauh apa sih 27 itu, bisa juga nonton YouTube kami, YouTube kita bersama, yakni saya kopikan juga. Ya, ada di sini. Silahkan ditonton di YouTube-nya, di-share, di-save, di-subscribe, di-download kalau perlu buat pengantar tidur juga bisa. Karena ketika ini Mbak Nindi, ketika manusia menjelang tidur itu akan menuju sesuatu gelombang di mana itu lebih mudah mengingat. Sehingga kayaknya dongeng sebelum tidur mendengarkan cerita ini juga menarik untuk didengarkan. Ya, kalau teman-teman yang nggak sempat mendengarkan di pagi hari, boleh nih dengarkan di malam hari sembari dongeng sebelum tidur. Apalagi sudah temanya storytelling. Oke, sekali lagi, adakah yang ingin bertanya? Adakah yang ingin berdiskusi? Bisa langsung klik kolom chat atau raise hand. Atau langsung open mic, teman-teman. Oke. Sepertinya belum ada Mbak Nindi dan Ibu Endah juga sepertinya masih ada kegiatan di sebelah. Oke. Dan berhubung ini sudah jam 10 kurang dikit, mari kita cukupkan dulu dan kita tunggu 3R yang berikutnya, 3R ke-28. Kita akan berdiskusi terkait dengan cognitive load theory dan namun tunggu saja, artikel pastinya akan kami segera kirimkan, di grup. Tentunya juga flyernya akan dikirimkan segera. Oke, berhubung tidak ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada yang ingin didiskusikan, maka pertemuan hari ini kita cukupkan dahulu sampai saat ini saja. Oke, kurang lebihnya teman-teman, mohon maaf atas kurangnya kolaborasi, kurangnya kooperatif kami, kurangnya pelayanan kami dalam membacakan di sini. Saran dan masukan masih tetap kami terima. Silahkan klik di kolom WhatsApp kalaupun nanti setelah Zoom ini selesai. Bisa juga kolom komentar di YouTube itu bisa dikasih saran dan masukan juga. Oke, kami akhiri dari tim ICCLR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Terima kasih, Wahyu. Mbak Nindi.